Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh siswa siswi kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada kali ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, saya akan menggambarkan sedikit tentang pelaksanaan penilaian tengah semester. Mungkin atau bisa dibilang pertemuan hari ini hanya kita akan membahas apa sih yang akan muncul pada soal-soal yang terdapat di penilaian tengah semester, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, yang pertama adalah untuk tata pelaksanaannya itu siswa-siswi mengikuti kegiatan PTS itu akan dilaksanakan di sekolah. Maka untuk pakaiannya silakan memakai pakaian di luar pakaian sekolah. Yaitu memakai pakaian yang rapih dan sopan. Nah, seperti contohnya kalau misalkan laki-laki boleh memakai kemeja, celana, dan memakai sepatu, dan jangan lupa pakai masker. Nah, lalu untuk perempuannya silakan jika ingin memakai pakaian rapi atau memakai gamis dan lain-lain yang bisa kelihatannya nyaman dilihat oleh orang lain atau sopan ketika mengikuti kegiatan PTS, silakan dipakai, dan jangan lupa juga sama memakai masker. Nah, untuk soal yang ada di mata pelajaran IPA yaitu berjumlahkan 20 soal. Nah, untuk mata pelajaran IPA soalnya berjumlah 20 soal, yang dimana soal-soal tersebut memakai soal bukan esai tapi PG atau pilihan ganda semua. 20 soal. Nah, lalu jika ada yang memang belum sempat melaksanakan atau menuntaskan penugasan yang saya berikan kepada adik-adik sekalian, silahkan diselesaikan dulu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PTS akan dimulai. Jadi sebelum tanggal 14, silakan sampai tanggal 13 kalian bisa mengirim penugasan kalian, karena itu akan menjadi salah satu rekapitulasi penilaian yang akan saya berikan kepada adik-adik semua yang ada di kelas 10 TKP. Nah, pada pertemuan hari ini, kesempatan ini saya tidak akan banyak berbicara. Nanti coba kalian pelajari saja materi-materinya, dan jika kurang jelas nanti materi ini saya akan share di Google Classroom. Jika ada yang memang mungkin kurang jelas dengan materi-materi tersebut, saya akan share di Google Classroom. Nanti kalian bisa download materi-materi tersebut. Nah, lalu dari total materi yang saya sampaikan pada kemarin itu kurang lebih berjumlah 1, 2, 3, dan 4. Coba saya buka dulu.
Nah, keempat materi yang saya sudah sampaikan terlebih dulu kemarin-kemarin, nah nanti kalian bisa coba pelajari lagi untuk materi-materi tersebut. Jadi ada 4 materi dan total soal yang saya berikan ada 20 soal. Nah, di mana soal-soal ini atau materi-materi ini yang yang pertama itu tentang pengamatan atau cara kerja ilmuwan di IPA. Cara menemukan kondisi-kondisi lingkungan yang mengganjal hati seorang penemu atau ilmuwan. Lalu seorang ilmuwan tersebut berpikir lebih jauh akan hal-hal yang dia lihat. Demi apa? Demi kelangsungan atau keberlangsungan kehidupan manusia selanjutnya. Nah, maka orang-orang ilmuwan ini sangat berperan penting dengan kelangsungan hidup manusia atau di peradaban manusia dari dulu sampai saat ini. Nah, mungkin untuk seperti alat-alatnya pun masih sama fungsinya dengan alat-alat dulu. Cuman sekarang alat-alat tersebut hanya sudah diperbaharui saja. Tapi untuk inti peralatan-peralatan untuk pengamatan dari para ilmuwan-ilmuwan tersebut hakikatnya sama fungsinya. Seperti itu. Contohnya seperti teleskop kan. Sekarang teleskop kan besar-besar, bisa melihat kulit dari matahari. Saya pernah lihat di media sosial seorang penemu di daerah Eropa, dia melihat dengan salah satu teleskop buatannya sampai dan hasilnya pun sampai kelihatan bahwa kulit matahari tersebut. Nah, itu mungkin pada saat dulu itu matahari ketika di teleskop tidak sampai sedetail itu. Paling cuma hanya gambaran besar bulatnya matahari dan lain-lain. Contohnya seperti sebelumnya tidak menggunakan alat tersebut. Contohnya dari memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, ketika itu kan para sahabat Nabi bertanya-tanya, kapankah bulan Ramadan itu datang atau saum Ramadan, bulan puasa kepada Nabi. Lalu ketika itu Nabi melihat ke atas matahari, nah, ke atas langit lah seperti itu. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihat ada hilal atau sudah bergeser, bulannya itu habis bergeser, lalu diwajibkanlah untuk besok pada para sahabat untuk berpuasa Ramadan. Nah, mungkin itu salah satunya kegiatan penglihatan kepada ilmu astronomi. Tapi pada saat itu Nabi tidak menggunakan alat-alat bantu untuk melihat perpindahan bulan atau terlihatlah hilal untuk langsung memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin dari situ asal muasalnya. Lalu kan kesini ketika kita mau memasuki bulan puasa Ramadan, pemerintah ribut-ribut untuk sidang isbat. Nah, pemerintah Republik Indonesia bersibuk-sibukan untuk melakukan pelaksanaan sidang isbat. Nah, orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, dia melihat dengan alat bantu yaitu teleskop untuk melihat derajat munculnya hilal tersebut. Jika mungkin beberapa derajat, seperti 2 derajat, 3 derajat itu sudah melewati bulan yang ada di titiknya, nah maka diwajibkanlah untuk berpuasa. Nah, itu salah satunya gambaran sekilas dari pengamatan. Nah, di sini banyak cara-cara berpikirnya, lalu tentang indera, tentang empirisme, tentang penggunaan akal. Nah, nanti itu akan keluar di soal-soal penilaian tengah semester.
akal, indera, cara bekerja ilmuwan, lalu pemikiran verifikatif, deduktif, induktif. Nah, itu akan muncul. Nah, itu yang pertama. Lalu masuk materi yang kedua, ini juga akan muncul tentang gejala alam, biotik dan abiotik. Nah, di sini mungkin kalau kalian belum paham secara jelas, nah maka bedakanlah salah satu dari keduanya. Nah, contohnya yang biotik. Biotik itu apa? Biotik adalah yang bersifat makhluk hidup. Nah, biotik itu adalah yang bersifat hidup. Tumbuh kembang, bisa makan, ya, mencari makan, itu masuk dalam karakter biotik. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, lalu ada abiotik. Abiotik itu apa? Abiotik adalah pelengkap dari biotik. Abiotik itu termasuk dari tanah, air, udara, angin. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti biotik. Jadi saling berkesinambungan. Ada objek, ada hewannya atau ada yang bergerak, makhluk hidup, dan ada medianya untuk menghidupi air, tanah, dan lain-lain. Nah, lalu biotik dan biotik ini juga terbagi lagi dengan kegiatan-kegiatan kimia dan fisika. Nah, contohnya seperti gejala fisika pada aktivitas abiotik. Peristiwa dalam mulai perubahan wujud zat, perpindahan panas, kita menaruh air di atas wajan, lalu kita nyalakan kompor, lalu kan ketika panas itu kompor, dia akan memindahkan panas kepada air tersebut. Jadi sehingga airnya itu akan mendidih. Banyak kelistrikan dan lain-lain. Lalu ada kimia, contohnya seperti kayu dibakar lalu menjadi arang, kan? Lalu seperti bensin ketika dimasukkan dalam kendaraan bermotor, dia akan habis kebakar oleh tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mungkin sudah kalian kerjakan, ya. Syukur kalian sudah memahami tentang aktivitas atau gejala alam, tentang biotik dan abiotik. Nah, nanti ini kalian baca-baca lagi. Nah, ini akan keluar di, siapa tahu ini akan keluar di soal penilaian tengah semester. Nah, lalu ada gejala alam lagi, sambungan dari yang tadi. Nah, di sini seperti ada tumbuhan yang memakan sinar matahari sehingga dia tumbuh kembang, dan air dan lain-lain. Atau prosesnya itu namanya fotosintesis. Nah, lalu ada pengecekan denyut nadi seorang manusia. Di sini sudah dijelaskan kemarin bahwa ketika dicek hal tersebut, maka dia bisa diidentifikasi bahwa dia adalah makhluk biotik. Denyut nadi, ada bernapas, kan, bisa bergerak, tubuhnya panas, dan lain-lain. Nah, ciri khususnya di sini ada beberapa. Ada memperoleh zat makanan, mencari makan, merespon lingkungannya, mengedarkan zat makanan ke sel pembangun dirinya, mencerna makanan sehingga menjadi kotoran yang dibuang, mensintesiskan pembangunan protoplasma tumbuh dan berkembang biak, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Nah, ini siklus hidupnya itu seperti ini manusia. Contohnya seperti kita makan, kita besar menikah, lalu berkembang biak, anak-anak kita masuk anak, lalu anak kita masuk anak, lalu anak-anak kita besar, lalu kawin lagi, seperti itu. Selanjutnya itu siklus hidup manusia, tidak bisa dilawan karena itu adalah sunatullah, hukum alamnya seperti itu. Nah, lalu ada seperti ini. Contoh-contohnya yang kegiatan abiotik, bisa gerak, cadangan makanan, dan lain-lain. Nah, itu kalian juga bisa baca-baca lagi. Dan yang terakhir itu adalah materi yang saya sampaikan di minggu kemarin tentang mitigasi bencana.
tentang cara-cara preventif dari pencegahan bencana. Preventif apa? Yaitu adalah pencegahan. Lalu di sini ada dua sumber bencana, sumber alam dan sumber atau ulah manusia. Banyak kegiatan jenis bencananya, tidak hanya bencana lingkungan, ada bencana sosial, ada bencana politik, ada bencana lingkungan, ada bencana iklim, ada bencana geologi. Cuman yang paling sering merusak tatanan lingkungan di geografis Indonesia itu karena adanya bencana-bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Seperti yang di daerah Palu yang kemarin, lalu di daerah Tangerang, di Anyer. Nah, itu seperti itu, bencana geologi. Bencana iklim atau perubahan lingkungan. Nah, ini semakin hari semakin kesini itu udara atau cuaca yang kita rasakan itu terasa sangat panas. Nah, itu bisa jadi karena bencana iklim. Contohnya seperti hutan-hutan atau di daerah yang luas, emang hutan hujan di daerah Sumatera, Kalimantan itu sudah habis misalkan dulu. Jadi panas-panas tersebut tidak bisa diresap oleh hutan-hutan tersebut. Jadi ada fungsi-fungsinya, ada aktivitas-aktivitasnya, sehingga kenapa sih panas ini semakin panas, mengakibatkan kekeringan dan lain-lain. Bencana lingkungan tadi seperti eksploitasi hutan, kan? Lalu munculnya pandemi corona ini itu sebagai bencana lingkungan. Tapi yang lebih parahnya itu adalah bencana sosial, yaitu korupsi, kan? Dan lain-lain. Nah, itu sangat mengakibatkan penurunan integritas, moralitas dari diri manusia. Untuk apa? Untuk memperkaya dirinya sendiri. Bayangkan kan kalau misalkan di daerah yang terpencil seperti Papua misalkan, di sana kan masih belum secara maksimal kesejahteraannya. Nah, maka yang bertanggung jawab atas tersebut adalah pihak-pihak pemerintah untuk bisa mensejahterakannya. Tapi kenapa misalkan tidak sejahtera? Ya mungkin salah satunya uang-uang yang seharusnya didistribusikan ke daerah Papua tersebut dikorupsi oleh orang-orang yang tidak tidak peduli dengan kemanusiaan, kan? Semoga kita terus mengevaluasi perasaan kita atau hati kita untuk bisa terus saling menolong sesama teman dekat atau lingkungan dan berbuatlah baik, karena berbuat baik itu adalah cita-cita yang dianugerahkan kepada hati kita untuk kita menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, banyaklah, nanti kalian bisa baca-baca di slide-slide yang saya tampilkan. Nanti kalau misalkan kurang jelas, saya akan men-share materi-materi ini ke dalam Google Classroom. Nah, mungkin jika ada pertanyaan yang belum jelas untuk kisi-kisi ini, maka bisa kalian silahkan WA di grup dan bisa langsung japri ke saya. Mungkin seperti itu saja untuk kisi-kisi yang saya akan sampaikan. Nah, untuk kesempatan pagi ini, silakan kalian belajar dengan baik, belajar dengan rasa bersyukur, belajar dengan rasa bangga. Nah, karena seseorang itu kaya bukan karena materinya. Manusia itu kaya karena dia ilmunya luas dan hatinya berjiwa besar. Nah, sampai di situ saja yang saya sampaikan.
Mohon maaf jika kekurangan materi ataupun teknis lainnya masih teknis paksaan model ini masih banyak kekurangan. Nanti kita akan bertemu lagi setelah penilaian tengah semester. Semoga kalian baik-baik saja dan bisa melaksanakan kegiatan penilaian setengah semester ini dengan rasa sukacita dan rasa bangga. Demikianlah dari saya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.